Surat Nur ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun, ini adalah surat. Jadi bermakna hadhihi suratun. Ini adalah suatu surat. Anzalnaha, yang menurunkan kami Allah, ha pada surat. Wa faradnaha, dan mewajibkan kami Allah ha pada surat. Mewajibkan artinya banyak kewajiban di dalam surat ini yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman, tentunya di situ. Jadi wa faradnaha artinya aujabna ma fiha minal ahkam. Jadi mewajibkan kami Allah apa-apa yang ada di dalamnya yang berupa hukum-hukum. Itu di tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari itu tafsir tertua. Ibnu Katsir gitu ya kalah tua sama Tabari. Jadi penulisnya adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Wa anzalna, dan menurunkan kami Allah fiha, di dalam surat, menurunkan ayatin pada beberapa ayat. Ayatin sama mufradnya ayah pakai tak marbutoh. Bayyinatin, yang jelas. Bayyinatin, yang jelas. Jadi ayatin bayyinat itu kalau di tafsir Qazin ad-dalail wadihat, di beberapa dalil yang jelas. Kalau di Jalalain wadihatid dalalat, jelas pendalilannya. Ya mek diwalik tok. Maksudnya sama. Dan kami menurunkan di dalam surat ini berbagai ayat-ayat yang jelas. Berbagai ayat yang jelas. La'alakum, agar kalian iku tadzakkarun, mengambil peringatan kalian. Tuh. La'alakum, barangkali kalian iku tadzakkarun, mengambil peringatan kalian. Di dalam qiraah atau bacaan lain ada yang membaca tadkurun, itu juga ada. Jadi kita pakai yang tadzakkarun, mengambil peringatan kalian. Jadi la'alakum itu makna aslinya mbok menawa sira kabeh. Mbok menawa
awakmu kabeh gelem ngalap pitutur. Mbok menawa. Tapi aslinya ya ambillah sebagai pitutur, peringatan gitu. Jadi ora sekedar mbok menawa itu enggak. Mbok menawa itu kan barangkali. Jadi la'alakum itu makna aslinya barangkali kalian tadzakarun mengambil peringatan kalian. Barangkali kalian mau mengambil peringatan. Maksudnya ya ambillah peringatan. Bukan sekedar barangkali. Azaniatu utawi wanita yang berzina dan belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Wazani dan laki-laki yang berzina. Ini juga belum pernah menikah. Sama sekali belum pernah menikah. Pajak itu maka memukullah kalian, menjilidlah kalian kulla wahidin pada setiap satu atau masing-masing minhuma dari keduanya, karena zina itu pasti dua orang, pasti itu. Me'ata jaldatin pada 100 pukulan, 100 pukulan ditambah di situ diasingkan selama setahun. Jadi kalau ada wanita berzina dan laki-laki yang berzina, maka pukullah masing-masing dari keduanya 100 pukulan. Dan ditambah diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun. Jadi jilid di sini adalah memukul kulitnya itu. Kalau di ayatnya memang hanya tertulis masing-masing dipukul 100 tahun. 100 kali, 100 tahun. Nah, cuma di dalam sunahnya itu ditambah dengan diasingkan selama 1 tahun. Itu dalam sunahnya, ya, dalam sunah. Nah, kalau yang zina itu adalah budak, dan zaman sekarang tidak ada perbudakan. Ini kita jelaskan hukumnya saja. Kalau budak itu separuhnya, jadi cuma 50 pukulan. Ini ada riwayatnya An Zaid bin Khalidin al-Juhani qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muru timan zana walam yuhson
jilda mi'atin wa tagriba amin. Jadi dari Zaid bin Khalid, dia berkata, aku mendengar Rasulullah memerintahkan terhadap orang yang zina, dan zinanya itu bukan zina muhson. Jadi zina muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Itu disebut muhson. Nah, ini orangnya belum pernah menikah. Jadi untuk dipukul 100 kali, watak riba amin, dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini sebelumnya juga melalui proses pengadilan. Ya, melalui proses pengadilan. Jadi ora kok sakarepmu dhewe mbok antemi ngono ya ora. Jadi melalui proses pengadilan, terus di situ harus 100% terbukti keduanya melakukan zina. Nah, cara pembuktiannya harus ada 4 saksi yang melihat peristiwa perzinaannya itu. Yang kedua, atau pengakuan. Jadi tidak ada saksi sebenarnya, tapi pelakunya mengakui dosanya. Prosesnya nanti ya hakimnya itu yang di zaman Rasulullah juga ada seperti itu, yang dihukum karena memang dia mengaku. Sebenarnya tidak ada saksi, tapi dia mengaku. Atau yang ketiga, hamil, belum menikah kok hamil. Kita tidak bisa nerima wong iki dihamili makhluk halus, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Atau ini Maryam versi yang kedua, ya tidak bisa. Maryam itu ya cukup 1 itu. Qala Ibnu Syihab wa ahbaroni Urwatu bin Zubair ana Umar bin Al-Khattab gharraba. Jadi Umar bin Khattab setelah menjilid pelaku zina yang tidak muhsan itu gharraba. Gharraba itu mengasingkan selama 1 tahun. Tuma lam tazal tilkas sunnah. Kemudian tidak henti-hentinya yang dilakukan Umar itu menjadi sunnah. Seperti itu, diasingkan selama 1 tahun. Artinya selama setahun itu ya biar meratapi dosanya itu, dan belum boleh langsung menikah, itu tidak boleh. Jadi juga perlu ditambahi penjelasan di sini ya. Jadi tata cara dalam menjilid 2 orang yang zina itu tidak boleh sampai bahasanya nyuwil atau mengelupaskan daging, ya. Jadi memotongkan daging atau nyuwil atau mengelupaskan daging itu tidak boleh. Ya.
dan tidak boleh sampai mematahkan tulang. Pukulnya ya keras, keras, tapi tidak boleh sampai apa dagingnya itu cuwil, ya, sobek, ya, dagingnya sobek, apalagi sampai mematahkan tulang itu tidak boleh. Wala ta'khudkum, dan jangan mengambil, artinya ya mengalahkan, kum pada kalian, bima terhadap keduanya, apa rokatun, rasa kasihan, rasa kasihan. Fi dinillah, di dalam agamanya Allah, harusnya dijilid 100, kemudian dikurangi jadi 80 atau jadi 90, tak terusno 100 aku ra mentolo. Ndak boleh seperti itu. Dan kalian jangan terkalahkan oleh rasa belas kasihan untuk menjilid keduanya itu di dalam urusan agama Allah. Ya, dikurangi hukumannya itu jangan. 100 itu sudah pas, pas. Ini di tafsir Dulur Mansur dijelaskan, wa ukhrija an Abdirrazzaq wa Abdi bin Humaid wa bani Jarir wa banil Mungdir wa bani Abi Hatim min tariqi Abdillah bin Umar ana jariyatan li bani Umar zanat. Jadi Ibnu Umar itu punya istilahnya jariyah. Jariyah itu ya gadis yang belum menikah. Dia berzina. Fadoroba rijlaiha wa dhahraha. Kemudian Ibnu Umar memukul dua kakinya dan punggungnya. Ya, dua kakinya dan punggungnya. Fakultu wala ta'khudkum bihima rohfatun fi dinillah. Terus aku ya protes ke Ibnu Umar. Mukulnya kok seperti itu gimana? Bukankah ayatnya kalian jangan sampai terkalahkan di dalam dua orang yang zina oleh rasa kasihan di dalam agama Allah. Jilite kok kaya ane ora tenanan. Ya kan? Kok kayaknya cuma apa? Dipukul kayak gitu. Faqala innallaha lam ya'murni an aktulaha. Loh, memang Allah itu tidak perintah padaku untuk membunuhnya. Ya, aku tidak diperintah oleh Allah untuk membunuhnya. Aku itu diperintah untuk menjilid kan, bukan diperintah untuk membunuh. Wala ajridu roksaha,
dan aku juga tidak akan memukul kepalanya. Yang dipukul ya kaki, punggung. Kalau kepala ya mati betul itu. Cetok-cetok ping 100 ya lumayan. Waqat jiat haitsu duribat. Si jariyah itu ya sudah disakiti di mana dia dipukul. Pukuli kakinya, punggungnya itu ya sudah kesakitan. Sudah kesakitan, jadi enggak dipukul kepalanya. Jadi walaupun ayatnya wala ta'khudkum bima ra'fatun fi dinillah, itu tadi termasuk tidak boleh memukul kepala. In kuntum, jika ada kalian iku tu'minuna, beriman kalian billah pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi kalau kalian beriman pada Allah dan hari akhir, ya sudah, kalian ya harus tegas itu. Ya, jangan terkalahkan oleh rasa kasihan. Wal yashhad, dan supaya menyaksikan, adzabahuma, pada penyiksaan keduanya. Penyiksaan di sini ya penjilitannya itu. Sapa ta'ifatun, sekelompok, minal mukminin, dari orang-orang yang beriman. Nah, proses penjilitan itu juga supaya disaksikan oleh sekelompok dari orang-orang beriman. Jadi yaumil akhir tadi ya, itu yaumul ba'si, di hari kebangkitan. Nah, itu disaksikan paling tidak oleh 4 orang. Ya, 4 orang beriman di situ. Empat orang beriman. Walaupun ada yang menjelaskan 3 ya cukup, tapi lebih baiknya ya 4 orang. Ya. Kenapa kita milih yang 4? Karena ya orang itu bisa dinyatakan zina kalau ada saksi 4, ya kan? Sehingga pertaubatannya, penjilitannya itu juga setidaknya disaksikan juga 4 orang. Jadi pas zina disaksikan 4 orang, pas menjalani hukumannya juga disaksikan oleh 4 orang. Wes pas iku. Wazani, dan utawi laki-laki yang berzina. Iku layang kihu, tidak boleh menikah dia ila, kecuali zaniatan, pada wanita yang berzina. Wanita yang berzina juga gitu.
Au atau musyrikatan wanita musyrik. Jadi laki-laki yang berzina itu tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang berzina juga atau wanita musyrik. Wazaniatu dan utawi wanita yang berzina iku layang kikuha tidak boleh menikahi ha pada wanita yang berzina ila kecuali sopo zanin laki-laki yang berzina au atau musyrikun wanita musyrikun lelaki musyrik. Lah wanita yang berzina itu tidak boleh menikahi pada dia kecuali yang boleh ya laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Ya cocoknya memang seperti itu. Kalau laki-laki baik-baik cari istri ya wanita yang baik, ya wanita yang baik tuh. Kalau wanita yang baik cari suami juga suami yang baik, ya. Ngapain juga laki-laki baik menikah dengan wanita penzina, wanita musyrik itu ya buat apa? Gitu. Wa hurima dan diharamkan. Wa harama dan diharamkan apa dalika demikian itu menikahi para penzina, menikahi orang-orang musyrik juga alal mukminin atas orang-orang beriman, orang-orang beriman yang pilihan, ya golek bojo ya sing genah, ya golek bojo ya sing genah. Wis engko tak ramute, aku arahkan ke kebaikan nanti. Kowe milih barang elek kowe sing bermasalah. Ngono lho. Wong ana sing apik golek sing elek. Ya. Jadi menikahi wanita pezina maupun wanita musyrik atau perempuan mukmin menikah dengan laki-laki penzina, laki-laki musyrik itu haram. Jadi wa hurrima dzalika alal mukminin. Cuma ayat ini ya mansuh nasehnya adalah surat An-Nur ayat 32. Ya. Jadi surat Nur ayat 32. Cuma kita akan jelaskan dulu duduk masalahnya ya. Duduk masalahnya. Ini kan Islam itu datang
pada saat moral manusia itu betul-betul hancur. Betul-betul hancur. Wis menungso wis kaya kewan ngono kuwi, wis parah pokoknya. Jadi zina itu bukan sesuatu yang dianggap dosa, itu enggak. Wis dianggap biasa itu. Biasa. Jadi pernikahan pun di era jahiliyah itu kebanyakan juga enggak benar. Enggak benar. Zina itu adalah sesuatu yang sangat biasa waktu itu. Kemudian Islam datang. Islam datang itu membenahi moral-moral manusia yang rusak waktu itu. Ya. Lah, sebelum surat Nur ayat 32 itu diturunkan, nah, ayat ini dulu yang diturunkan, betul loh. Ayat ini dulu yang diturunkan. Nah, kalau di tafsir Jalalain dijelaskan nazala dalika lammahum fuqaraul muhajirin an yatazawwaju bagoyal musrikin wahunna musirat liyun fikna alaihim. Jadi ayat ini itu turun berkaitan dengan orang-orang muhajir yang waktu itu miskin-miskin. Wong iman itu ya iman tapi melarat-melarat ngono kuwi. Ya. Nah, mereka itu menikahi wanita-wanita musyrik yang suka berganti-ganti pasangan, di bagoyal musyrikin, tapi kaya, ngono lho, tapi kaya. Itu tujuannya biar orang-orang muhajir yang miskin itu dapat uang dari istri-istrinya yang musyrik, yang pezina itu. Jadi liyun fikna alaihim. Ya wis, gak apa-apa lah bojoku kelakuannya elek. Sing penting kan duitnya akeh. Ya kan? Aku dadi wong lanang ya melarat nganggur, ora iso nyambut gawe. Nah, gitu ceritanya. Lah, sehingga ayat ini diturunkan. Wa qurrima dzalika alal mu'minun. Wis aja ngono kuwi modele, ya. Kalau kamu orang beriman yang pilihan, kamu ndak boleh melakukan seperti itu. Ya, ndak boleh melakukan seperti itu. Tuh. Ya wis mlebu Islam tapi aturan kan belum ditegakkan secara kafah, masih bertahap. Jadi orang-orang mukmin muhajir berhubung melarat wis ngerabi wong wedok musyrik ae. Sing penting kan duwite anu isok tak jaluk, kan ngono kan. Nah, gitu. Terus ini diturunkan ayat ini kan. Ya. Jadi azani layang kihu ila zanitan zaniatan au musyrikah. Wa zaniyatu layang kihuha ila zanin au musyrik. Wa qurima dzalika alal mu'minun.
Ya. Waktu itu juga ada wanita-wanita Islam, ya kan, ya masih ngeboti bojone sing musyrik, wong bojone sugih kan ngono kan. Sing penting aku kan Islam, mukmin, bojoku melarat ya gak masalah, sing penting ya kan cuan, ana duwite. Terus yaitu wa khurrima dzalika alal mukmin. Kalau orang-orang mukmin betulan ya ndak seperti itu, ya kan. Itu kalau disesuaikan dengan penjelasannya seperti itu. Atau kemudian ayat ini dimansuh, ya, dimansuh nasihnya surat Nur ayat 32. Wa angkihu al ayama minkum wa solihina min ibadikum wa imaikum. Jadi orang-orang beriman itu diperintahkan untuk menikahkan para ayam, ya, al ayama itu orang-orang yang masih lajang, nggak punya istri atau nggak punya suami, pokoknya lajang. Ya kuwi golek-golekno bojo ngono. Kan? Juga orang-orang yang solih, baik itu budak laki-laki maupun budak perempuan, ya supaya dicarikan jodoh kan gitu kan. In yakunu fuqara'a yughnihimullah min fadli. Umpama mereka itu masih miskin, memang masalah uang itu dalam rumah tangga memang betul-betul dibutuhkan, ya kan. Orang duit itu wedi, arep rabi wedi, mau menikah ndak berani. Tapi ya dinikahkan saja ndak apa-apa. Umpama mereka fakir, nanti Allah akan memberikan kekayaan dari keutamaannya Allah, kan gitu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Jadi apabila sudah bertobat dan menjadi orang yang solih, maka boleh dinikahkan, gitu kan, boleh dinikahkan. Jadi asalnya pezina, terus sudah melaksanakan pertobatannya, ya selesai, ya sudah dijilid 100, sudah diasingkan setahun kan gitu kan, itu berarti boleh dinikahkan. Itu berarti sudah menjadi orang yang solih lagi, gitu. Atau yang musyrik, asalnya musyrik, kemudian sudah bertobat, ya masuk Islam, disaksikan baik keislamannya lah, ya sudah, itu boleh dinikahkan, ya. Nah kemudian apabila yang zina itu adalah sama-sama orang beriman, ya sama-sama orang beriman, ya sama-sama orang beriman terus berzina, walaupun sudah bertobat dan menjadi orang yang solih, tetap dilarang untuk dinikahkan dengan pasangan zinanya, ya. Ini Joko karo perawan zino, ya masing-masing ya sudah dijilid 100 kali,
Ya, sudah diasingkan setahun. Ini kalau menikah ya dengan orang lain, tidak boleh dengan pasangan zinanya itu. Jadi tidak boleh dengan pasangan zinanya. Ini berdasarkan riwayat di Sunan Sa'id bin Mansur, ya. Jadi riwayat Sa'id bin Mansur, kata sana Sa'id kola an ba'ana Abu Awanah an Qatadah an Salimi bani Abil Ja'di an Abih an Abdillah bin Mas'ud firrojuli yafjuro bimro'atin. Jadi di dalam seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita. Jadi ada seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita. Tsumma yatazawwajuha, kemudian dia menikahi pasangan zinanya itu. Ya, menikahi pasangan zinanya itu. Qala la yazalani zaniyaini majtama'a. Ya sudah, berarti keduanya itu tidak henti-hentinya zina terus. Ya, zina terus selama keduanya masih kumpul, ya, itu zina terus hukumnya. Ini pendapat dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi laki-laki perempuan ya sama-sama bujangnya zina, walaupun sudah tobat, walaupun sudah baik, itu kalau dinikahkan ya sudah, itu tetap zina terus. Itu menurut Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi kata sana Sa'id qala dasana Mughiratu an Ibrahima an Aisyata radhiyallahu anha. Wa Dawud an Sa'bi an Aisyah radhiyallahu anha qalat huma zanayani mattaja'a. Keduanya itu zina, ya, zina terus selagi tidur berdua terus. Itu di kitabnya Sa'id bin Mansur, ya. Itu di kitabnya Sa'id bin Mansur seperti itu. Walaupun pendapat seperti ini nanti ada yang bantah juga, ya ada gitu loh. Ya kan? Ada yang bantah juga, ada yang punya pendapat ya boleh dia menikah dengan pasangan zinanya, itu boleh, kan sudah bertobat gitu kan, sudah menjalani tobatnya masing-masing. Kalau dulu ya memang zina, tapi kan pertobatan sudah dilaksanakan. Kalau sekarang menikah, nikahnya ya sah gitu. Itu ada juga yang berpendapat seperti itu. Nah sing bener sing bener ya ora sah zina. Memang orang yang melanggar aturan itu ya dia sendiri dosa dan merunyamkan orang lain gitu loh. Ya, merunyamkan orang lain. Kalau yang muhson ya harusnya dirajam sampai mati kan gitu. Kalau muhson
sudah pernah menikah itu ya dirajam sampai mati, sudah mati ya ora enek masalah. Ya kan? Karuan mati ya ora enek masalah. Ini juga ada riwayat di Sunan Tirmidzi ya. Saya baca sepintas saja. Hatasana Bani Humaidin tasana Rauh benu Batah an Ubaidillah benil Ahnas Ahbaroni Amru benu Su'eb an Abih an Jadih Kola kana rajulun yuqalu lahu Marsad benu Abi Marsad. Jadi ada seseorang namanya adalah Marsad. Jadi ada orang namanya itu Marsad. Dia punya bapak yang julukannya Abu Marsad. Ya, namanya itu Marsad ceritanya. Dia ini sudah masuk Islam. Dia ini masuk Islam. Lah di zaman jahiliyah dulu ya jangan ditanya, wis bejat pol iki wong iki, itu loh. Ya. Wa kana rajulan yahmilul asra min Makkah hatta ya'tiya bihimul Madinah. Lah Marsad ini punya tugas membawa tawanan dari Mekah untuk dibawa ke Madinah. Jadi Mekah waktu itu kan masih dikuasai orang musyrik, orang beriman itu markasnya di Madinah. Lah Marsad itu pada saat di Mekah otomatis ya masih ketemu dengan teman-teman nakalnya itu kan, teman-teman nakalnya itu masih ketemu dia. Qala wa kanat imra'atun bagiyun bi Makkah yuqalu laha anak. Lah di Mekah itu ada perempuan pelacur. Jadi di Mekah itu ada perempuan pelacur, perempuan nakal lah, yang bernama Anak. Wa kanat shadiqatan lahu. Lah semasa zaman jahiliyah dulu si Anak ini adalah tempat kumpul kebonya Marsad. Tuh. Teman zina, teman kumpul kebo itu. Lah Anak ini nggak mau beriman, sementara Marsad tobat, kan. Ceritanya seperti itu. Wa anahu kana wa ada rojulan min usara Makkah yahmiluhu. Nah kebetulan ada suatu peristiwa Marsad itu janjian dengan seorang laki-laki yang menjadi tawanan untuk dikirim ke Madinah. Ya, untuk dikirim ke Madinah. Zaman dulu itu kalau nggak ngerti arah, ya tersesat betul gitu loh. Jadi fasilitasnya tidak seperti zaman sekarang, ada kompas, ada macam-macam. Jadi kalau nggak terbiasa pergi ke Mekah, ke Madinah itu, rata-rata kesasar. Jadi istilahnya Marsad itu ada job ke Mekah gitu loh. Janjian dengan orang untuk dibawa ke Madinah.
Ya, akhirnya dia pergi ke Mekah kan untuk ketemu orang itu. Qala faji'tu hatta intahaitu ila dzilliha itin min hawa iti Mekah fi lailatin mukmiratin. Lalu Marsad menceritakan, aku ya datang ke Mekah betul, terus bernaung di suatu tembok, ya tembok-tembok dinding-dinding Mekah itu, istirahat di situ. Di situ malamnya itu malam yang ada rembulannya, malam purnama lah, jadi terang itu, terang. Malam-malam duduk, ya kondisinya terang karena ada rembulan. Qala fajaat anak faabsorat sawadadili bijam bil haid fala mantahat ilaya arafathu. Ya. Terus anak itu lewat gitu loh, datang, terus dia melihat sosokku. Oh iki rak kanca kumpul kebo biyen iki, Marsad iki. Ya, dia melihat sosok bayanganku di sebelahnya tembok itu, dan dia mengenal aku itu. Jadi ora pangkling. Ya. Fakolat Marsad, fakultu Marsad. Loh ini kan Marsad. Iya, aku Marsad. Gitu. Ya. Fakolat marhaban wa ahlan. Selamat datang di Mekah. Kamu kan sudah pergi meninggalkan aku lama ke Madinah. Sekarang kamu datang lagi ke Mekah. Marhaban wa ahlan. Haluma fabit indana alailata. Ayo ke rumahku yuk. Kamu bermalam di rumahku saja. Wis kaya biasane mbiyen ae lho, ngono lho. Kala kultu ya anak haramallah azina. Wah, mohon maaf anak ya. Zina itu diharamkan oleh Allah. Zina itu diharamkan oleh Allah. Dengan diomongi seperti itu, anak itu tersinggung, singgung dia. Ya, qalat ya ahlal khiyam hadzal rajul yahmilu asrakum. Dia manggil orang-orang yang tidur itu, orang-orang Mekah yang masih kafir-kafir. Hei orang-orang yang ada di kemah, ya alal khiyam, yang sudah tidur ini loh, ada orang yang pengen menyelundupkan tawanan di sini, nah, gitu loh. Dia pengen menyelundupkan tawanan ini. Tuh. Fataba'ani famaniyatun wasalaktu al-khandamah wantahitu ila kahfin awgorin fadakhaltu. Nah, begitu ketahuan kan, Marsad itu dikejar oleh 8 orang untuk ditangkap karena memang itu pekerjaan ilegal. Jadi tawanan-tawanan itu dilepaskan oleh Marsad terus dibawa pergi kan gitu. Ya kan gitu. Itu pekerjaan ilegal. Betul, dia diteriaki, "Kilo ono maling arep nggawa tawanan iki," ngono. Wangun semua, Marsad lari dikejar 8 orang. Yes, melewati kegelapan sampai masuk goa.
masuk goa, sembunyi di goa. Faja'u hatakomu ala roksi fabalu. Jadi masuk goa, nyelinap dalam tanah gitu kan. Yang nyari itu ya gelibet di atasnya Marsad itu. Kemana ini maling ini tadi kan gitu kan. Sampai mereka berhenti kencing. Ya kan? Jadi ja'u hatakomu ala roksi. Mereka datang di atasku, mereka berdiri di atasku, terus kencing. Ya. Fadhalla bauluhum ala roksi. Wa a'mahumullahu anni. Aku tuh loh sampai dikencingi, aku ya diem saja. Kalau aku mesuh ngono ya ketaruh ngono. Jadi nyelinep di leng apa? Di goa kecil gitu, nyelinep gitu, dicari 8 orang, salah satunya itu berdiri persis di atasnya Marsad kencing, dikencingi. Marsad ya dikencingi itu kepalanya. Mau marah, ini aku ya kalah, dikeroyok wong 8 kan gitu kan. Diem aja. Tapi intinya Allah membuat mereka istilahnya tidak bisa melihat Marsad. Terus pergi, nah, gitu kan. Tumaroja'tu endi mau? Qala tumaroja'u waroja'tu ila sohibi. Terus mereka kembali, nggak bisa nangkep aku, dan aku menjumpai yang janjian denganku untuk diselamatkan itu tadi. Fahamal tuhu wa kana rajulan sakilan. Delalah orangnya itu bobotnya besar, berat. Wis itu tak gendong itu. Yang minta tolong untuk diselamatkan itu. Wis habis dikencingi orang suruh gendong orang lagi kan gitu kan. Nah, kan? Ya resiko. Hatan tahainu intahaitu ilal idhir fafakaktu anhu kablah. Terus aku sampai di semak-semak, terus ikatannya tak lepas. Ya. Fahamal faja'altu ahmiluhu fayuk yini fakodim tu al Madinah. Ikatannya tak lepas. Terus ya tak bawa dan bawa orang itu, masya Allah itu pekerjaan berat itu. Tapi ya walaupun capek bisa tetap nyampe ke Madinah. Fa'ata itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus aku lapor pada Nabi, pada Rasul. Fakultu ya Rasulullah angkihu anakon. Terus aku matur kepada Rasulullah, angkihu anakon. Apa saya boleh menikahi anak, wahai Rasulullah? Ya. Jadi fakultu ya Rasulullah angkihu anakon. Apakah saya boleh menikahi anak? Kan sudah diceritakan semua kisahnya pada Rasulullah. Terus endingnya yaitu boleh ndak saya menikahi anak? Fa'amsaka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam falam yarudda alayya say'an hatta nazalat azani layangkihu ila zaniatan au musyrika. Rasulullah tak tanya seperti itu, diem saja, tidak jawab sampai Allah menurunkan ini ayat ini. Jadi laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Wazaniatu layangkihuha ila zanin au musyrik.
Lah wanita pezina itu tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Lah ini adalah anak ya. Ya tukang zina ya, musyrik ya kan ngono. Wa hurrima dzalika alal mukminin. Lah terus menikahi pezina dan musyrik itu haram bagi orang-orang beriman yang utama keimanannya kan gitu. Nah ini sapa Marsad iku mau ya kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Marsad. Terus Marsad dipanggil sama Rasulullah, dibacakan ayat itu, azani layang kihu ila zaniatan au musyrikatan wa zaniyatu layang kihuha ila zanin au musyrik. Terus Nabi memerintahkan pala tangkihha, maka kamu jangan menikah dengan anak itu. Ora oleh Marsad, ora oleh itu. Itu. Ya, seperti itu ya.